Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa ba'du. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Hariko Basama sebagai pemateri kedua. Yang kedua, Maulana sebagai pemateri ketiga dan moderator. Yang ketiga, Lia Nursoliha sebagai pemateri pertama. Materi pembahasan pada lingkungan pendidikan yaitu pengertian lingkungan pendidikan, fungsi lingkungan pendidikan, macam-macam lingkungan pendidikan, dan keterkaitan antar lingkungan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu lingkungan dan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Sartain, melalui buku M. Ngalim Purwanto, lingkungan ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life processes, atau perjalanan hidup. Lingkungan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, tempat atau lingkungan fisik yang meliputi keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya yang meliputi warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan keagamaan. Yang ketiga, kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat yang meliputi keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan. Selanjutnya, pendidikan menurut bahasa Arab disebut dengan tarbiyah. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan, mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai insaniah dan ilahiyah. Dapat disederhanakan bahwa lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses atau kegiatan pendidikan. Selanjutnya, ada fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi umum dari lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Selain itu, fungsi lingkungan pendidikan yaitu yang pertama, lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang ketiga, lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk
menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik baik dalam bentuk karir, akademik, kehidupan beragama, kehidupan sosial budaya, maupun keterampilan lainnya. Materi selanjutnya adalah mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Ki Hajar Dewantoro membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3 macam, dan yang kita kenal dengan tripusat pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Pembahasan yang pertama mengenai lingkungan keluarga. Pendidikan bermula pada keluarga. Menurut Hakim, lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Pendidikan pada lingkungan keluarga. Ada pendidikan prenatal dan ada pendidikan postnatal. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan prenatal? Pendidikan prenatal ini dapat dijadikan sebagai usaha sadar orang tua atau suami istri untuk mendidik anaknya yang masih dalam kandungan istri. Dan pendidikan postnatal merupakan pendidikan manusia dalam lingkungan keluarga dimulai dari manusia lahir hingga akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa pada lingkungan keluarga. Antara lain 1. Cara orang tua mendidik. Cara orang tua dalam mendidik anak itu sangat besar pengaruhnya terhadap belajar anak, yang dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya anak dalam belajar. Yang kedua adalah relasi antar anggota keluarga. Relasi juga sangat penting, terutama relasi antara orang tua dengan anaknya. Yang ketiga, suasana rumah. Suasana ini dapat dilihat dari situasi atau kejadian yang terjadi dalam keluarga yang akan memberikan ketenangan belajar pada anak. Yang keempat adalah keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga sangat berpengaruh besar sebab anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung lainnya. Yang kelima adalah pengertian orang tua. Pengertian orang tua dalam belajar anak adalah suatu yang dapat memberikan dorongan serta dapat membantu kesulitan anak dalam belajar. Yang keenam, latar belakang kebudayaan keluarga. Kebiasaan yang terbiasa dalam keluarga dapat mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Fungsi lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki fungsi yang besar bagi pertumbuhan belajar anak. Fungsi keluarga antara lain fungsi edukatif, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi atau fungsi perlindungan, fungsi afeksi atau fungsi perasaan, fungsi religius, fungsi ekonomis, fungsi rekreasi, dan fungsi biologis. Selain yang tadi saya sebutkan, ada fungsi lain dalam lingkungan keluarga, yaitu 1. Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menanamkan dasar pendidikan moral. 4. Memberikan dasar pendidikan sosial. Dan 5. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Karakteristik pendidikan di dalam lingkungan keluarga. 1. Pendidikan di dalam keluarga lebih menekankan pada pengembangan karakter. 2. Peserta didiknya bersifat heterogen. 3. Isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis. 4. Tidak berjenjang. 5. Waktu pendidikan tidak terjadwal secara ketat dan relatif lama. 6. Cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar. 7. Evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental. 8. Credentials tidak ada dan tidak penting. Selanjutnya yaitu peranan di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, penanaman sikap dan nilai hidup. Yang kedua, pengembangan bakat dan minat. Yang ketiga, pembinaan bakat dan kepribadian. Yang keempat, menentukan sikap watak dan budi pekerti. Apalagi peranan seorang ibu yang sangat berpengaruh dalam kepribadian seorang anak. Bahkan pendidikan dari seorang ibu berawal sejak dalam kandungan.
kedua, lingkungan sekolah. Sekolah disebut lingkungan pendidikan yang kedua. Yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan di lembaga ini adalah guru. Sekolah juga tidak terlepas dengan komponen-komponen utama di dalamnya, yaitu peserta didik, guru, dan kurikulum. Komponen pendukung sekolah lainnya, yang pertama yaitu tujuan sekolah, yang kedua adalah SDM yaitu guru atau pendidik, murid, perpustakawan, serta tenaga administrasinya. Yang ketiga, media pendidikan dan teknologi pendidikan. Yang keempat, sarana, prasarana, dan fasilitas. Yang kelima, pengelolaan sekolah. Pada lingkungan sekolah ini, pendidikan memiliki jenjang. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kedua, pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah. Yang keempat adalah pendidikan tinggi. Fungsi sekolah. 1. Fungsi transmisi atau konservasi kebudayaan masyarakat. 2. Fungsi sosialisasi atau memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, fungsi integrasi sosial. Yang keempat, fungsi mengembangkan kepribadian anak didik. Yang kelima, fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan. Yang keenam, fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, karakteristik pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, secara faktual, pendidikan di sekolah lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan intelektual. Yang kedua, peserta didiknya bersifat homogen. Yang ketiga, isi pendidikannya terprogram secara formal atau kurikulumnya tertulis. Yang keempat, berjenjang dan berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikannya terjadwal secara ketat dan relatif lama. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikannya bersifat formal dan artifikal. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. Yang kedelapan, credentials ada dan penting. 3. Lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Lingkungan masyarakat berpengaruh dalam hal pendidikan baik dalam pengembangan skill para peserta didik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 4 bagian 3 pasal 8 bahwa masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kemudian pada pasal 9 dikemukakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menjadikan masyarakat suatu hal mutlak dan tidak diabaikan bagi pendidikan. Menurut Slameto pada tahun 2003, faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi pendidikan siswa meliputi 1. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan ini sangat menguntungkan terhadap perkembangan pribadi siswa. Namun, kegiatan ini jangan terlalu banyak karena dapat mengakibatkan terganggunya waktu untuk belajar atau karena tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Yang kedua, media massa dan media sosial. Pengaruh dari kedua media ini juga sangat baik terhadap belajar siswa. Media massa itu seperti bioskop, radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik, dan lain-lain. Sedangkan media sosial yaitu sebuah media online yang dapat digunakan dalam berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Yang ketiga, teman bergaul. Pengaruh dari teman itu lebih cepat masuk dalam jiwanya. Jadi mencari teman itu harus baik agar dapat pengaruh yang baik pada diri sendiri. Yang keempat, bentuk kegiatan masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat itu kan berbeda-beda. Nah, hal ini harus diperhatikan. Jadi, mencari masyarakat yang terpelajar dan baik akan memberikan energi positif terhadap kita.
Peranan menurut Hasbullah. Yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan serta dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan berbagai sarana dan kebutuhan sekolah. Yang keempat, masyarakat sebagai sumber pembelajaran. Karakteristik. Secara faktual, tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Yang ketiga, isi pendidikannya ada yang terprogram secara tertulis, ada pula yang tidak terprogram secara tidak tertulis. Yang keempat, dapat berjenjang dan berkesinambungan, dan dapat pula tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikan terjadwal secara ketat atau tidak terjadwal. Lama pendidikannya relatif singkat. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan mungkin bersifat artifisial, mungkin pula bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan mungkin dilaksanakan secara sistematis, dapat pula tidak sistematis. Yang kedelapan, kredensial mungkin ada dan mungkin pula tidak ada. Keterkaitan antara lingkungan pendidikan. Keterkaitan antara lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu dapat mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Pengaruh keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perkembangan peserta didik antara lain: 1. Akibat adanya interaksi antara sekolah dan masyarakat, maka mata pelajaran yang fungsional bagi kehidupan diperdalam. Kedua, lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama menanamkan etos kerja pada peserta didik. Yang ketiga, lingkungan pendidikan menanamkan jiwa keagamaan pada peserta didik. Yang keempat, peningkatan semangat belajar pada peserta didik. Ketiga, lingkungan pendidikan makin menyadari akan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembagian keterkaitan dalam tripusat pendidikan. Yang pertama, keterkaitan antara keluarga dengan sekolah, yaitu adanya kerjasama antara orang tua dengan guru, penting dalam kesuksesan belajar anak. Kedua, keterkaitan antara keluarga dengan masyarakat. Keterkaitan antara lingkungan keluarga dan masyarakat dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, keluarga sebagai peletak dasar-dasar pendidikan sosial. Kedua, masyarakat adalah wadah pengembangan kemampuan sosial. Yang ketiga, keterkaitan antara sekolah dengan masyarakat. Keterkaitan ini dipengaruhi oleh luas tidaknya kualitas output pendidikan sekolah itu sendiri. Keterkaitan ini dilihat dari segi edukatif dan psikologi. Jenis-jenis kegiatan hubungan keluarga dengan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kunjungan ke rumah anak didik. Kunjungan bisa melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu memperhatikan dan mengawasinya. Kunjungan juga bisa memberi kesempatan kepada si pendidik melihat sendiri dan mengobservasi langsung cara anak didik belajar, latar belakang hidupnya, dan tentang masalah-masalah yang dihadapinya dalam keluarga. Selain itu, pendidik bisa berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada orang tua anak didik tentang pendidikan yang baik, cara menghadapi masalah, dan lain-lain. Yang kedua, diundangnya orang tua ke sekolah. Kalau ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan sekolah yang memungkinkan untuk dihadiri oleh orang tua, maka akan memberikan energi positif terhadap kedua belah pihak.
Yang ketiga, case conference. Case conference merupakan rapat atau konferensi tentang kasus. Biasanya digunakan dalam bimbingan konseling. Yang keempat, mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga. Surat menyurat ini diperlukan pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak didik, seperti surat peringatan dari guru kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat, sering membolos, sering berbuat keributan, dan sebagainya. Yang kelima, adanya daftar nilai atau rapot. Rapot yang biasanya diberikan setiap akhir semester kepada para murid ini dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua. Jenis-jenis kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditunjukkan kepada instansi atasan dan masyarakat di luar sekolah. Kegiatan internal. Yang kedua, kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam. Sasarannya adalah warga sekolah yang bersangkutan, yaitu para pendidik, karyawan, dan peserta didik. Jenis-jenis kegiatan hubungan keluarga dan masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang berguna untuk mengeratkan tali persaudaraan, silaturahmi, dan kerjasama antara keluarga dengan masyarakat yang berada di sekitarnya. Biasanya diadakan di pemukiman warga seperti di desa dan di perumahan. Yang kedua, ronda rutin atau bergiliran. Ronda rutin adalah suatu kegiatan yang berguna untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan masyarakat dan untuk mempererat tali persaudaraan antara keluarga dengan masyarakat yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, pengajian rutin. Pengajian rutin adalah salah satu kegiatan yang selain dapat mempererat silaturahmi, juga dapat menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan seseorang maupun masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Maulana sebagai moderator undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.